Bab 338. Harta di reruntuhan kuno. Meskipun Simon Zhou tidak akan membunuh Eric Qin, tetapi penghinaan ini, ia tidak akan tinggal diam begitu saja. Jack Su dihajar setengah mati oleh Eric Qin, sekarang ia sedang dalam pemulihan diri, dan mungkin sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Akibatnya, pelatihan selama sebulan ini juga akan dihentikan, dan merugikan keluarga Su. Eric Qin. Simon Zhou mengepalkan tinjunya dengan erat, energi pembunuhnya yang mengerikan memenuhi seluruh tubuhnya, hingga membuat orang bergidik. Pada tempat pelatihan ini, Eric Qin sangat berhati-hati. Ini adalah reruntuhan kuno, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mendapatkan harta apapun, pikir Eric Qin dalam hati. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Eric Qin hanya berjalan masuk kurang dari setengah kilometer. Suara ledakan. Tepat pada saat ini, terdengar sebuah suara keras, kemudian tampak sesosok tubuh terbang terbalik. Eric Qin buru-buru mengulurkan tangan dan meraih lengannya untuk menstabilkan sosok tersebut. Orang ini adalah Ye Zun. Saat ini, dada Ye Zun menyusut, dan darahnya terus mengalir, terlihat sangat menyedihkan. Sial. Ye Zun marah diam-diam, energi pembunuh yang kuat. Di bawah formasi pengurung naga, Ye Zun hanyalah orang biasa, tetapi pukulan ini tidak membahayakannya. Itu menunjukkan bahwa energi pembunuhnya tidak cukup kuat untuk mengancam Eric Qin. Hal yang lebih penting lagi adalah, kekuatan Eric Qin saat ini telah meningkat pesat, setengah kekuatan superior master miliknya telah membuat tubuhnya semakin kuat. Apa yang terjadi? Tanya Eric Qin. Ye Zun memandang Eric Qin dengan waspada, berkerut dan berkata, ternyata kamu tidak mati. Eric Qin tersenyum dan berkata, tidak. Ye Zun mengamati Eric Qin, lalu berkata, kekuatanmu sepertinya telah meningkat pesat. Ye Zun mengusap lengan Eric Qin dan berbisik, tubuhmu ini sepertinya lebih keras dari baja. Eric Qin merasa sedikit tidak nyaman ketika disentuh oleh Ye Zun, lalu ia dengan cepat mendorong jauh tangan Ye Zun dan berkata, apa yang terjadi sebenarnya? Ye Zun menunjuk ke depan dan berkata, aku menemukan sebuah area terlarang di depan itu, aku sudah mencoba 3 kali, dan tidak bisa masuk ke sana. Setelah itu, Ye Zun kembali meletakkan tangannya di bahu Eric Qin dan berkata, jika dengan tubuhmu ini, mungkin kamu bisa melakukannya dengan mudah. Area terlarang. Eric Qin mengangkat alis, bagaimana kamu menemukannya? Ye Zun tidak mengatakan apapun, ia mengeluarkan sebuah benda seperti kompas dan meletakkannya di depan Eric Qin. Keluar sebuah nafas ketika kompas itu dikeluarkan. Meski terlihat sedikit tua, namun tetap membuat orang merasa luar biasa. Ini adalah piringan langit dan bumi yang diwariskan oleh nenek moyang keluarga Ye, tetapi sayangnya, itu telah rusak, kalau tidak, aku dapat menemukan semua harta karun di reruntuhan kuno ini, kata Ye Zun sambil mendesah. Eric Qin sangat kaget, ia buru-buru bertanya, siapa orang dari nenek moyang keluarga Ye? Ye Zun berkata dengan bangga, nenek moyangku dikenal sebagai master jalur roh, juga bisa disebut sebagai penguasa bumi, ia dapat menghancurkan semua formasi aneh di dunia. Sayangnya, warisan itu telah hilang di generasiku, dan hanya menyisakan piringan langit dan bumi ini. Eric Qin mengangkat alis dan berkata, jadi, alasan mengapa kamu datang ke tempat pelatihan ini, bukankah demi jalur roh? Ye Zun menyimpan kembali piringan langit dan bumi tersebut, mengangguk dan berkata, aku tidak bodoh, anak-anak seperti kita yang tidak memiliki latar belakang, sangat sedikit kemungkinan mendapatkan jalur roh. Tiba-tiba Eric Qin tersadar, tak heran mengapa Ye Zun tidak takut sama sekali pada Simon Zhou, ternyata ia sama sekali tidak menaruh energinya pada jalur roh ini. Apakah ada harta karun di area terlarang yang kamu katakan itu? Tanya Eric Qin. Ye Zun mengerutkan kening dan berkata, sementara tidak tahu, namun arahan piringan langit dan bumi ini sangat mujarab, aku yakin ada hal-hal luar biasa di dalamnya. Sekarang, jika tidak bisa menghancurkan energi pembunuh itu, tentu saja kamu tidak bisa mendapatkan isinya, bagaimana jika kita bekerja sama? Tanya Eric Qin. Ye Zun mengangguk dan berkata, aku juga berencana seperti itu, hanya saja. Ye Zun tidak melanjutkan perkataannya, namun tatapannya penuh kewaspadaan. Eric Qin tersenyum dan berkata,
Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memanfaatkan orang lain. Jika benar-benar mendapatkan harta karun, maka kita akan bagi 30 dan 70%. Aku 70%. Ye Zun mengangkat alis. Ya, Eric Kin mengangguk. Sepakat. Keduanya langsung sepakat. Setelah itu, Eric Kin mengikuti Ye Zun dari belakang dan melangkah ke area terlarang ini. Begitu mereka mendekat ke area terlarang itu, kompas di tangan Ye Zun mulai berdengung, dan segumpal debu meletus keluar. Itu dia, kata Ye Zun sambil menunjuk ke batu biasa. Eric Kin sedikit mengernyit, dan berkata, harta karun yang kamu maksud tersimpan di dalam gunung ini. Benar. Ye Zun mengangguk, jika bukan karena tersimpan di dalam gunung ini, asosiasi Budo pasti sudah lama mengambilnya. Setelah berbicara, Ye Zun menepuk bahu Eric Kin, dan berkata, pertama-tama, kamu harus memecahkan batu ini. Aku telah mencoba beberapa kali, namun tidak berhasil. Eric Kin sedikit bersemangat di dalam hatinya. Ia mengira bahwa formasi pengurung naga ini hanyalah sebuah formasi pelindung master, namun sekarang, tampaknya formasi pengurung naga ini lebih dari sekedar itu. Kemungkinan formasi ini digunakan untuk melindungi harta karun di sini. Pertama, gunakan jalur roh untuk menstimulasi formasi pelindung, kemudian menekan kekuatan batin para penyusup, lalu menggunakan gunung dan batu untuk melindungi harta karun. Benar-benar kerjasama yang baik, kata Eric Kin dengan pelan. Ye Zun tersenyum dan berkata, Kak Kin, kamu terlalu meremehkan keturunan keluarga Ye kami. Di dunia ini, aku rasa tidak banyak orang yang dapat menemukan tempat ini kecuali aku. Apakah kamu adalah pencuri profesional? Tanya Eric Kin dengan heran. Ye Zun tercengang, lalu tersenyum dan berkata, kamu bahkan mengetahuinya. Jujur saja, panggilan baik untuk kami adalah penguasa bumi, namun sebenarnya kami adalah pencuri. Eric Kin tak bisa menahan tawa, ia tidak menyangka Ye Zun melakukan pekerjaan semacam ini. Jangan berbicara omong kosong, Kak Kin, giliran kamu. Ye Zun menepuk bahu Eric Kin. Eric Kin mengangguk dan berjalan menuju gunung ini. Eric Kin tidak terlalu khawatir tentang energi pembunuh yang dikatakan Ye Zun, karena energi pembunuh seperti ini saja tidak dapat membunuh orang biasa. Tentu saja, energi pembunuh juga tidak akan dapat melukai Eric Kin. Namun ketika Eric Kin melangkah ke gunung ini, seketika ekspresinya berubah drastis. Energi pembunuh yang kuat, dengan momentum yang luar biasa, menamparkan dada Eric Kin seketika. Dengan tamparan yang kuat, Eric Kin terdampar keluar seperti layang-layang. Muncul sebuah lubang yang dalam di tubuhnya. Eric Kin bangkit dari tanah dengan kaget. Ketika ia hendak berbicara, ia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Eric Kin sangat tidak enak dilihat. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan energi pembunuh ini. Bagaimana itu bisa melukaiku? Oh, aku lupa memberitahumu. Ye Zun bergumam, aku memakai perisai naga Phoenix yang terbuat dari batu yin yang. Selesai berbicara, Ye Zun merobek pakaiannya, dan memperlihatkan baju besi kristalnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.